Kejadian yang kualami ini terjadi sekitar tahun 1997. Dan walaupun peristiwa itu sudah cukup lama, tapi semuanya masih terbayang dengan jelas dalam ingatanku. Seperti kebiasaan anak muda lainnya, malam minggu biasa digunakan untuk mengunjungi pacar. Begitu juga aku. Malam itu selepas sholat maghrib, aku berangkat menuju rumah pacarku. Kebetulan rumahku berjauhan dengan rumahnya, sekitar 15 kilometer. Tapi karena terdorong oleh sesuatu kekuatan maha dahsyat, maka jarak yang cukup jauh itu tidak jadi masalah bagiku. Yang penting bisa bertemu dengannya untuk berbagi cerita. Memang kampungku letaknya di pinggiran sekitar 2 km dari jalan raya. Sedangkan rumah pacarku itu berada dekat dengan pusat kota Garut. Dan untuk sampai di rumahnya memakan waktu sekitar 1,5 jam. Belum lagi jalan yang harus kulewati tidak dilalui angkutan umum. Dan kalau malam hari biasanya menggunakan jasa tukang ojek. Singkat cerita, aku telah sampai di rumahnya. Setelah mengobrol panjang lebar, tidak terasa sang waktu bergulir begitu cepatnya sampai aku baru menyadari bahwa jarum jam telah menunjukkan pukul 24.00 tengah malam. Sebenarnya aku malas untuk pulang, tapi demi menjaga image para tetangga, aku pun memaksakan diri untuk pulang walaupun orang tua pacarku melarangku. Setelah pamitan dan sedikit berbasa-basi, langsung aku mencari angkot yang membawaku ke batas kota, yang nantinya dilanjutkan dengan naik ojek untuk sampai di rumahku. Di tengah jalan, hujan turun begitu lebatnya. Sempat juga perasaan was-was menghantui diriku. Jangan-jangan tukang ojek sudah pada pulang dikarenakan turun hujan. Dan memang benar. Setibanya di tujuan, apa yang aku cemaskan dari tadi kini menjadi kenyataan. Rupanya hujan yang begitu lebatnya telah membuat tukang ojek memilih tidur daripada harus melawan derasnya hujan dan dinginnya angin malam. Aku segera berteduh di emperan sebuah toko di pinggir jalan, dengan harapan ada ojek lewat atau angkutan umum yang pulang dari pasar. Dan setelah sekian lama aku menunggu, apa yang kunantikan tidak juga muncul. Kulirik jam di tanganku, waktu menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Dan seiring agak redanya hujan, aku pun nekat pulang dengan jalan kaki. Untuk mengusir rasa dingin yang begitu menusuk tulang, aku menyalakan sebatang rokok. Aku terus berjalan menyusuri jalan desa yang begitu gelap, ditambah kabut yang turun menutupi pandangan mataku. Hingga akhirnya, aku sampai di desa tetangga, yang berarti tinggal sedikit lagi aku akan sampai di rumahku. Tapi, masalahnya tidak putus sampai di situ. Karena untuk sampai ke desaku, aku harus melalui pemakaman umum yang begitu luas. Kira-kira 1 hektar lebih. Ditambah keangkerannya, dan sudah banyak cerita-cerita yang aku dengar dari para pengguna jalan di malam hari yang cukup untuk membuat bulu romaku berdiri. Yakni, mereka sering diganggu oleh hantu-hantu di sekitar sana. Aku berhenti di pertigaan jalan yang menghubungkan beberapa desa untuk mengambil nafas dan mengumpulkan keberanianku. Kembali kunyalakan sebatang rokok untuk mengurangi ketegangan dan aku pun mulai berjalan.
Tak henti-hentinya aku melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi semilirnya angin malam serta rintikan hujan membuat bulu romaku tetap berdiri. Aku pun memutuskan untuk kembali ke pertigaan tempat semula aku berdiri. Hatiku dihinggapi rasa takut yang amat sangat. Kembali aku tertegun, dan aku sangat berharap pada petugas Siskampling ataupun yang lainnya. Mau mengetuk pintu rumah orang, tapi aku malu. Dan sayangnya, keadaan malam itu benar-benar mencekam. Aku terus bolak-balik tidak karuan, hingga akhirnya dengan sisa-sisa keberanian aku berjalan dengan cepat, tanpa menghiraukan kanan kiri. Dan kini komplek pemakaman umum tinggal beberapa langkah dari hadapanku. Aku pun semakin mempercepat langkah kakiku. Namun tiba-tiba, entah dari mana datangnya, di jalan yang akan aku lalui terlentang sosok mirip mayat yang baru dibungkus. Sontak aku kaget dan takut. Dan tanpa pikir panjang lagi, dengan sekuat tenaga aku berlari. Tapi sialnya, bukannya lari ke arah kampungku, aku malah kembali ke pertigaan semula. Sesampainya di pertigaan, aku langsung masuk ke pos ronda dengan setengah membanting badan dan duduk. Keringat dingin bercampur air hujan keluar membasahi tubuhku. Namun, tiba-tiba jelas pandanganku melihat bagaimana sosok itu melayang dan berhenti di depan kaki. Dan bayangan itu seolah terus mengejarku. Sontak aku bolak-balik ke sana kemari dan akhirnya aku putuskan untuk mengendor sebuah rumah warga. Kemudian meminta untuk menginap di rumahnya. Tapi sebelum niat itu aku laksanakan, dari kejauhan kulihat seberkas cahaya lampu sepeda motor, dan aku pun mengurungkan niatku. Aku berharap dia akan melewati desaku, dan aku akan numpang sekalian. Begitu pikirku. Dan ternyata benar, motor itu dibelokkan ke arah desaku. Dengan berteriak sekuat mungkin sambil melambaikan tangan, aku mencoba menghentikan motor itu. Dan syukurnya, motor itu mau berhenti dan yang punya tidak keberatan untuk aku tumpangi. "Ayo naik," katanya pendek. Aku cepat-cepat naik dengan perasaan begitu gembira, sampai-sampai aku tidak mengenali siapa yang membawa motor itu. Dan setelah motor berjalan, dia baru membuka pembicaraan. "Dari mana kamu, Din? Kini hari baru pulang?" tanya dia. Jelas saja aku kaget sekali. Bagaimana bisa dia tahu namaku? Karena tidak mendapat jawaban, akhirnya kembali dia bertanya. "Kok kamu diam?" tanyanya sambil membuka topi yang ia pakai. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, aku baru sadar dan langsung meninjuk punggungnya sambil berkata, "Ya Tuhan, aku pikir siapa? Aku sampai-sampai gak mengenali kamu," kataku. Ternyata dia adalah maman teman akrabku saat di SMP. Karena rumah kami berjauhan, kami jarang berjumpa. Ditambah lagi, aku baru 3 hari pulang dari Jakarta.
Dan kira-kira hampir sekitar 2 tahun lebih kami baru berjumpa lagi. Dia pun kembali bertanya, "Kamu di Jakarta kerja apa?" tanyanya. "Ya biasalah, pekerjaan orang di sini, tukang kopi," jawabku. Memang mayoritas penduduk di kampungku sebagai tukang kopi dan mie rebus di Jakarta. Dan banyak yang berhasil dengan bisa membangun rumah mewah, punya mobil, dan tentu taraf kehidupannya lebih baik. "Enak ya kamu, sudah punya warung sendiri," katanya lagi. "Ya enak kalau aku yang punya, tapi aku kan cuma kuli. Ya sudah dipastikan minim lah," jawabku. Namun, obrolan terhenti ketika tiba-tiba dia membelokkan motornya melalui jalan sebelah kiri, yaitu jalan yang melalui pemakaman dan menyusuri pinggiran hutan kecil. Sontak, nyaliku menjadi ciut dan teringat akan peristiwa yang tadi baru saja aku alami. "Man, kok pakai jalan sini sih? Jalan lurus aja, biar lewat kampung," kataku protes. "Enakan jalan sini, bisa cepet. Dan kalau lewat jalan kampung, aku malu, takut ketemu sama saudaraku. Apa katanya nanti? Masa yang ngapel gini hari baru pulang?" katanya. "Tapi Man, tadi aku baru mengalami kejadian menakutkan," kataku. Namun, dia buru-buru memotong. "Udahlah jangan takut, kan ada aku," katanya. Dan tanpa basa-basi lagi, dia terus memacu motornya. Jalan yang dilalui sangat licin dan berlubang. Sebenarnya aku agak sedikit takut, tapi alhamdulillah segalanya berjalan lancar dan sampai di jalan depan rumahku dengan selamat. "Man, ayolah mampir dulu ke rumahku," ajakku. "Iya, kapan-kapan aku pasti mampir," jawabnya. "Mendingan sekarang, mumpung aku lagi di sini. Soalnya lusa aku mesti balik lagi ke Jakarta," kataku lagi. Tapi dia tetap menolak dengan halus. Aku kemudian mengeluarkan rokok, mengambil sebatang, lalu menyodorkannya pada dia. "Oh iya, terima kasih, tapi aku lagi nggak selera merokok nih," jawabnya sambil mengotak-atik motor dan tidak jelas apa yang sedang diperbaikinya. Lagi-lagi aku dibuat bingung, karena setauku dia itu perokok berat. Jangankan diberi, nggak ditawarin pun, dia biasanya mengambil sendiri. Tapi sekarang seperti bukan Maman yang aku kenal dulu. "Man, kamu yakin gak apa-apa?" tanyaku. "Enggak," jawabnya singkat. "Syukur deh. Ya udah, kalau begitu aku pamit dulu, Man. Kalau kamu besok ada waktu, sempetin saja mampir ke rumahku. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak sudah mengantarku pulang ya," kataku.
Iya, balasnya. Sambil sedikit keheranan, aku langsung melangkah menuju rumahku yang hanya tinggal beberapa meter saja dari jalan desa. Dan saking lelahnya sampai-sampai aku tidak sempat sholat subuh dan baru bangun menjelang tengah hari bolong. Singkat cerita, sorenya aku ngumpul di warung bersama teman-teman dan tanpa sengaja salah seorang teman ada yang ngomong, Din, tahu nggak si Maman meninggal dunia? Katanya. Sontak aku melongo saking kagetnya. Ah, kamu bercanda kali. Kapan? Tanyaku. Serius? Udah sebulan lebih sih, jawabnya. Aku tertawa mendengar penjelasannya yang aku anggap bohong belaka dan sepenuhnya aku anggap guyonan. Tapi dengan mimik serius, dia kembali berkata, "Swear lah, aku ngomong serius," katanya meyakinkan. "Ngaco ah, baru tadi malam aku diboncenginya. Yang bener lah, yang pantas lah kalau ngibulin aku," kataku. Aku pun lantas menceritakan kejadian malam tadi pada semuanya. Mulai dari awal hingga akhir tidak ada satupun yang terlewat. Dan hingga pada bagian akhir ceritaku, tiba-tiba semuanya bergidik ketakutan. Mungkin karena kalian sudah lama tidak jumpa dan mungkin dia belum sempat say goodbye sama elu, celetuk temanku. Dengan rasa penasaran yang amat sangat, aku menuju kampungnya yang berjarak kurang lebih 4 km dari kampungku untuk membuktikan semua omongan teman-temanku itu. Dan kebetulan, aku juga punya saudara yang tinggal sekampung dengan Maman. Dan setelah aku tanyakan langsung kepada saudaraku, yang kebetulan adalah tetangganya Maman, kini aku baru yakin 100% atas semuanya, bahwa temanku Maman memang telah meninggal dunia. Rupanya, yang bertemu denganku semalam adalah jin korin dari Maman. Bukan hantu ataupun ruhnya. Karena mungkin selama hidup dia terus-terusan pengen ketemu denganku, dan sampai akhir hayatnya keinginannya itu tidak terpenuhi. Dan ini dimanfaatkan oleh si jin tersebut untuk mengecoh umat manusia. Akhirnya, senja itu juga aku berangkat ke makamnya ditemani seorang temanku. Di dekat pusaranya aku berdoa, semoga amal solehnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pun kembali terbayang kenangan semalam yang silih berganti dengan kenangan dulu ketika masih sekolah. Dia sahabat sejati, sahabat terbaikku. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan sahabatku.